Pemirsa, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat bagi beberapa wilayah di Indonesia. Melalui laman resminya, BMKG merilis perakiraan cuaca selama masa peralihan menuju dominasi monsun Australia. Mulai hari ini hingga 2 April, cuaca di Indonesia diprediksi didominasi oleh hujan ringan hingga hujan sedang. Meski demikian, BMKG mengimbau warga di Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat untuk mewaspadai terjadinya hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur diprediksi angin kencang akan terjadi. Ya, apa makna peringatan dini potensi hujan lebat? Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan PLH Direktur Meteorologi Publik Ida Pramowardani. Selamat siang, Ibu Ida. Kalau kita melihat bahwa ada peringatan dini ya soal hujan lebat ini, kemungkinan daerah mana yang kemudian akan terdampak sangat keras, Ibu Ida? Ya, selamat siang Mas Anggi. Betul sekali tadi apa yang disampaikan, ada beberapa daerah yang masih akan diprediksi turun hujan dengan intensitas bahkan sampai dengan lebat, meskipun beberapa wilayah saat ini juga sudah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi mungkin saya sedikit menceritakan terkait dengan update prediksi musim kemarau, di mana nanti bulan April sebagian wilayah Indonesia sekitar 16,3% itu akan masuk ke musim kemarau, diikuti bulan Mei, dan nanti bulan Juni itu sekitar 23 sampai dengan 3%. Namun demikian perlu juga diperhatikan Mas Anggi dan masyarakat bahwa pada saat masa transisi dan awal musim kemarau ini, meskipun musim kemarau, awal musim kemarau ataupun masa transisi, namun potensi hujan dengan intensitas lebat ini masih akan terjadi, khususnya pada siang dan sore hari, di mana pada pagi hari diawali dengan kondisi cuaca yang kondusif, cerah, berawan, namun pada siang hari muncul awan-awan hujan, yaitu awan cumulonimbus, yang menjatuhkan hujan dengan intensitas lebat. Dan kembali lagi tadi terkait dengan pertanyaan hujan dengan intensitas lebat sampai dengan seminggu ke depan, atau paling tidak sampai dengan awal April, itu diprediksi akan jatuh di Sumatera Barat, kemudian juga Bengkulu, kemudian juga di beberapa wilayah di Jawa seperti di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian juga di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ini khususnya untuk esok hari. Kemudian Sulawesi Barat ini periodenya cukup lama sampai dengan sekitar bulan April tanggal 4. Kemudian Sulawesi Selatan ini potensi hujan lebat juga masih akan terjadi pada hari ini dan juga tanggal 4 April. Kemudian di Papua ini ada di Papua Pegunungan dan juga Papua dengan intensitas lebat tadi. Jadi seperti itu Mas Anggi untuk potensi hujan lebat, meskipun kita sudah berada pada masa transisi menuju musim kemarau, tapi masih perlu diperhatikan ada potensi hujan lebat terutama pada skala lokal dan terjadi pada siang dan juga sore hari. Baik, Bu Ida, dengan adanya perakiraan hujan lebat hingga sangat lebat begitu, bagaimana kemudian BMKG memetakan kerentanan bencana hidrometeorologi di wilayah terdampak dalam periode ini? Iya, tentu saja untuk kerentanan ini BMKG tentu saja tidak sendiri, jadi berkolaborasi dengan institusi masyarakat di wilayah yang rentan terhadap kondisi atau dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, perlu juga memperhatikan adanya potensi bencana tersebut yang dapat terjadi ketika hujan lebat terjadi, misalnya saja daerah dengan sanitasi yang tidak baik, kemudian dengan kerentanan atau kejadian banjir yang sering, kemudian daerah lereng-lereng pegunungan maupun daerah dataran rendah atau daerah di sekitar sungai yang berpotensi terjadi luapan pada saat terjadi banjir seperti itu, Mas Anggi. Oke, kalau begitu apakah BMKG juga sudah berdiskusi, Bu Ida, dengan Pemda untuk mengintegrasikan data perakiraan cuaca ini ke rencana mitigasi dalam jangka pendek? Iya, tentu saja setiap ada peringatan ini BMKG berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Ya. khususnya dengan BPBD dan juga pemerintah daerah kabupaten maupun kota, ketika ada potensi agar nanti dapat diantisipasi untuk potensi dampaknya seperti itu, Mas Anggi. Oke, Bu Ida, apa nih tantangan terbesar dalam mengkomunikasikan resiko-resiko yang sudah terdetek ini supaya tidak diabaikan oleh masyarakat, Bu Ida?
Iya, yang pertama tentu saja awareness dari masyarakat atau publik terhadap atau akan informasi prediksi dan peringatan dini dari BMKG. Memang kita perlu peningkatan pemahaman selain juga awareness tadi, pemahaman terhadap informasi BMKG dan juga kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa mengupdate informasi cuaca dari BMKG karena memang perubahan cuaca yang sangat dinamis di masa transisi ini diperlukan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat akan informasi perakiraan dan peringatan ini. Seperti itu mungkin Mas Andi. Oke, kemudian dengan adanya peringatan dini potensi hujan lebat ini, Ibu Ida, apakah nanti akan perlu diwaspadai bagi masyarakat yang ingin berpergian, baik menggunakan kapal atau juga pesawat, Ibu Ida? Iya, tentu saja Mas Anggi khususnya untuk masyarakat yang ingin menggunakan penerbangan atau moda transportasi penerbangan karena beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbusnya masih tinggi dan ini tentu saja dapat mengganggu atau memberikan rasa tidak nyaman ketika sedang terbang dengan menggunakan pesawat terbang sehingga masyarakat di wilayah yang tadi saya sebutkan misalnya beberapa wilayah di Sumatera kemudian Jawa juga perlu mengantisipasi dengan selalu mengupdate informasi cuaca. Jadi ketika ada potensi pertumbuhan awan yang tinggi, mungkin perlu mengupdate informasi tersebut. Meskipun tentu saja penerbang ataupun pilot sudah memahami wilayahnya. Ketika ada potensi hujan tinggi, ketika ada pertumbuhan awan yang tinggi, maka apa yang harus dilakukan itu tentu saja penerbang sudah mengetahuinya. Namun alangkah baiknya jika masyarakat juga perlu melihat atau mengupdate informasi daerah mana saja yang mungkin terjadi gangguan penerbangan atau ketidaknyamanan penerbangan. Seperti itu pesannya. Baik, dan jangan lupa untuk terus mengupdate real-time info BMKG begitu Ibu Ida ya. Bu Ida, terima kasih Ibu Iya, atas betul. penjelasannya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.